Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para calon generasi bangsa yang akan memperbaiki perubahan dan perbaikan bangsa ini ke depan. Suatu negara yang hebat, negara yang jujur, negara yang adil adalah tergantung kepada pemimpin. Ketika pemimpinnya baik, maka baiklah suatu perjalanan sistem di pemerintahan itu sendiri. Berbagai problema-problema politik yang telah kita jalani adalah berupaya untuk memperbaiki dan mereformasi kembali terhadap perbaikan-perbaikan yang membantu kita semua. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah masuk kepada bab 2, yakni tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak terasa, kita sudah menyelesaikan dari bab pertama, yang tentunya dari bab pertama itu merupakan inti yang sangat besar terhadap perjalanan sistem pemerintahan kita di Indonesia. Kita mengetahui bahwa berbagai negara berkembang, maju adalah bagaimana ketika pemimpin itu bisa memperbaiki, memperbaharui dan terus memberikan motivasi-motivasi dan mereformasi kebijakan-kebijakan yang membantu negara, para pejabat pemerintahan untuk mengembangkan dan memajukan sistem pemerintahannya. Di bab pertama kita sudah mempelajari berbagai tentang sistem pemerintahan. Walaupun kita sudah tahu di sistem pemerintahan di Indonesia sudah kita kenal, yakni sistem pemerintahan presidensil. Walaupun di perjalanan sistem pemerintahan yang pernah kita terangkan pada minggu-minggu sebelumnya adalah terjadi beberapa perubahan di mana negara kita ini dalam perjalanan sampai masa reformasi yang sekarang yang kita jalani dari awal kemerdekaan itu sudah terjadi beberapa kali perubahan di mana di dalam perjalanan sistem pemerintahan kita adalah banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan bagaimana tugas dan fungsi lembaga negara yang kita jalankan, yang kita pelajari, yang kita pahami dari awal dari sistem pemerintahan yang pertama sampai sistem pemerintahan yang sekarang, itu banyak kali terjadi perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan yang dimana dalam tujuan aspeknya itu adalah untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa. Dalam sistem pemerintahan yang kita pelajari, kita sudah mengetahui ada beberapa sistem yang pernah digunakan di Indonesia. Dan konstitusinya konstitusi yang pernah dipakai di Indonesia. Yang dimana tentunya dalam konstitusi ini adalah suatu perjalanan sistem pemerintahan yang baik. Maka minggu yang di bab yang kedua ini kita akan membahas kembali tentang konstitusi Negara Republik Indonesia. Jadi kita sudah berbicara dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang konstitusi perjalanan periode konstitusi yang pertama, ya ini pertama kita masih menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat, mana pemerintahan kita menggunakan sistem-sistem seperti negara federal atau negara bagian seperti di Amerika Serikat. Karena kita pada masa ini masih menggunakan Republik Indonesia Serikat. Itu sudah kita lewati. Dan akhirnya kita kembali ketika undang-undang ini tidak berjalan dengan baik, maka akan dilanjutkan dengan undang-undang sementara pada masa itu. Walaupun akhirnya tidak bertahan lama, akhirnya terjadi perubahan lagi menjadi kembali lagi kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebetulnya kita minggu ini adalah membahas tentang konstitusi. Konstitusi. Nah, ini perlu kita pahami. Konstitusi itu adalah suatu penyelenggaraan tertinggi dalam suatu negara yang dijadikan patokan atau pedoman dalam perjalanan suatu pemerintahan di sebuah negara. Oke, di Indonesia kita sudah tahu bahwa konstitusi tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam suatu konstitusi sebuah negara ada yang dinyatakan secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Secara tertulis sudah tahu ya, ini Undang-Undang 1945. Secara tidak tertulis adalah suatu perbuatan atau kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan yang terus dilaksanakan
dalam perjalanan sistem pemerintahan itu. Tentu kita sudah pernah mempelajari tentang konstitusi ini ya, konstitusi di Indonesia di waktu kita SMP. Bapak pada minggu ini lebih menjelaskan kepada yang umum saja, karena saya rasa di sini anak-anak Bapak yang hebat semua sudah paham. Karena apa? Konstitusi tidak mungkin kita tahu sebagai sebuah negara yang merdeka. Kita hidup di sebuah negara di mana negara kita ini adalah negara yang butuh perjuangan, di mana terdapat di dalam konstitusinya itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI, yang dimana pada masa itu diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator kita. Oke, kita akan masuk kepada materi ini. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa materi yang kita bahas dalam bab 2 ini, di mana di bab 2 ini kita menjelaskan tidak agak lebih cepat. Karena apa? Karena di sini secara umum sudah dijelaskan ya pada periode-periode sebelumnya, cuma lebih agak didalamkan sedikit. Ya, yang pertama yang akan dibahas di sini adalah tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistematika pasal-pasal. Nanti kita akan tahu pembukaan sama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berbeda. Pembukaan walaupun undang-undang yang sering kita baca pada upacara hari Senin atau upacara bendera pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi itu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan undang-undangnya terdiri dari 16 bab dan terdiri dari 37 pasal, yang dimana nanti kita akan lebih jelaskan secara umum saja, karena tentang setiap pasal itu akan membahas tentang apa, tentang lembaga-lembaga negara, konstitusi, dan juga tentang HAM juga, yang lain-lain sebagainya. Nanti kita akan lebih fokuskan di situ tentang wilayah negara kesatuan, tentang di bagian Indonesia bagian timur, barat, selatan, dan utara. Nanti kita juga akan pelajari kehidupan beragama di Indonesia. Ada beberapa agama yang diyakini di Indonesia, nanti kita juga pelajari, dan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. Oke, pertama kita akan membahas dulu tentang materi kita yang pertama ini adalah tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Nah, hukum yang dijadikan kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang dijadikan menjadi segala sumber hukum ya. Di sini kita juga bisa lihat ya, hukum dasar sebagai hukum dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis ya, sudah jelas karena dimasukkan dalam undang-undang dan ditetapkan. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, peraturan-peraturan lainnya haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Maksudnya di sini undang-undang tinggi adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Undang-Undang tahun 1945 ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah dijadikan segala sumber hukum, jadi sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi semuanya itu harus berlandaskan atau bersumber daripada Undang-Undang 1945, di mana ketika peraturan presiden itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Berarti di Indonesia paling undang-undang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi selain peraturan pemerintah, peraturan yang dibuat undang-undang oleh DPR, peraturan gubernur, dan peraturan bupati juga tidak lepas daripada peran ini di undang-undang yang ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena apa? Karena undang-undang ini dijadikan segala sumber hukum. Jadi semua undang-undang ini telah telah disepakati oleh para tokoh-tokoh, para masyarakat Indonesia, sudah diterima dengan baik tentunya ya, sehingga dijadikan segala sumber hukum ya di Indonesia. Karena undang-undang ini dibuat adalah berdasarkan nilai-nilai atau undang-undang para pemikir-pemikir yang terkandung pada nilai-nilai di bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ketika nanti terjadi perubahan perundang-undangan dalam pembukaan undang-undang, sama saja kita dengan membubarkan bangsa ini. Itu yang diungkapkan oleh Jimmy Al Siddiqui. Nah, di sini membuktikan bahwa
undang-undang ini telah menjadi rujukan atau pedoman bagi kita dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kalau di bahasa Quran kita adalah sebagai agama Islam, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah dijadikan segala sumber hukum dari segala sumber yang ada tentang kebijakan atau keputusan tentang keagamaan. Maka di sini juga kita menjadikan di Indonesia, di negara kita sendiri, dijadikan ada suatu konstitusi atau peraturan yang menjadi rujukan bagi bangsa Indonesia dalam membangun peradaban sistem pemerintahan di negara kita, yaitu Indonesia. Di mana di dalam undang-undang pembukaan undang-undang dasar itu juga dicantumkan di situ adalah undang-undang Pancasila, di mana di situ terdapat segala sumber hukum, ini Pancasila ya. Pancasila itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Makanya dalam pembukaan undang-undang itu tidak terlepas daripada nilai-nilai yang ada pada Pancasila, yang 5 dasar. Oke, di sini kita juga lihat. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. Kenapa? Hukum dasar adalah satu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Itu tentunya kalau kita di Indonesia ya. Kalau hukum dasar di kita kan apa itu hukum dasar itu, maka kita harus tahu adalah aturan-aturan yang timbul atau dan terpelihara dalam praktik dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Kedudukan dan fungsinya merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara ataupun lembaga masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar NRI ini tahun 1945 memuat norma-norma ataupun aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi ketika undang-undang ini harus dijalankan, di mana di dalamnya terdapat norma-norma yang harus diikuti, dan bagaimana masyarakat juga harus patuh terhadap undang-undang tersebut ya. Kenapa? Karena undang-undang ini dibuat adalah juga untuk membangun bangsa, juga untuk memelihara bangsa Indonesia sendiri dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Mana norma-normanya itu juga aturan-aturan yang dibuat adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk mencerdaskan juga bangsa Indonesia, adalah itu dari masa pembodohan menjadi masyarakat atau rakyat-rakyat yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang tentunya adalah untuk dengan adanya ilmu pengetahuan dan pendidikan adalah untuk membangun bangsa yang lebih baik. Ketika suatu negara itu memiliki pendidikan yang tinggi, maka dengan pendidikan yang tinggi juga akan bagaimana mereka itu mampu dalam membangun negaranya menjadi lebih baik dibandingkan dengan mereka sebuah negara yang tingkat pendidikannya yang rendah. Nah, di sini juga adalah bagaimana anak-anak Bapak ini nanti akan menjadi calon generasi yang untuk membangun ketika pendidikannya harus lebih tinggi daripada guru-gurunya seperti kita. Tapi upaya adalah untuk membangun, bukan untuk membangga-banggakan, tapi untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik atau masukan untuk membangun bangsa ini ke depan. Inilah gunanya kita mempelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga adalah untuk bagaimana ketentuan penyelenggaraan negara kita. Ini adalah dijadikan patokan ataupun landasan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahan ini. Oke, di sini juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi konstitusional, struktural, dan operasional. Kita bisa baca di sini. Landasan formal konstitusional bagi peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundangan yang dicantumkan dalam dasar hukum. Ini mengikat ya suatu peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan landasan materi konstitusional bagi peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal undang-undang NRI ini ya, tahun 1945 ini yang dicantumkan dalam hukum dasar. Mengingat ini nanti di undang-undang dasar itu pada undang-undangnya di pasal-pasal itu bagaimana dicantumkan tentang bagaimana kekuasaan, bagaimana fungsi dan tugas wewenangnya suatu lembaga negara,
Itu juga dijelaskan nanti di sini. Landasan material konstitusional, peraturan perundang-undangan ini merupakan diuraikan secara ringkas dalam considerance, menimbang dalam dituangkan dalam norma-norma, dalam pasal-pasal, dalam batang tubuh, dan dijelaskan lebih lanjut penjelasannya dalam peraturan perundang-undangan. Ya, kalau misalkan lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di setiap undang-undang 1945 nanti nanti kita juga lihat ada beberapa bab tentang ini tentang Undang-Undang 1945 nanti di materi ini, kelanjutan dari materi ini. Oke, kita akan lihat di sini ada beberapa pasal ataupun undang-undang tentang ini pembeda dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang 1945. Ya, kita akan lihat di sini ada terdiri dari 16 bab, di mana pada sebelum amandemen, oke, kita akan masuk dulu di sini ya. Terdiri dari 16 bab. 16 bab itu juga akan membahas tentang ini ya, pasal-pasalnya. Yang pertama contohnya dalam bab 1 kita di Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 16 bab, 37 pasal. Oke, bab pertama kita juga akan bahas tentang di bab 1 ya, tentang bentuk dan kedaulatan pasal 1. Yang bab 2 akan membahas tentang MPR ya. Yang 3 lembaga tentang kekuasaan pemerintah negara, ya ini tentang presiden ya. Dan 4 tentang kementerian negara, di mana kementerian ini juga adalah di bawah kekuasaannya presiden ya, di mana menteri-menteri ini juga di mana tugas-tugasnya berdasarkan perannya masing-masing ya di setiap bidang ya. Dia juga tentang bab 4. Bab 4 adalah tentang DPA yang dihapus pada Undang-Undang 1945. Pada dahulu ada namanya DPA ya, DPA-nya Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian ada bab 5 yang tentang Kementerian Negara tadi. Yang ke-6 adalah tentang pemerintahan daerah ya, atau Pemda ya. Kemudian bab 7 akan membahas tentang DPR. 7A membahas dengan DPD. Yang 7B membahas tentang pemilihan umum. Bab ke-8 tentang hal keuangan. Yang ke bab ke-8A adalah tentang Badan Pemeriksa Keuangan ya, BPA ya. BPK. Oke, ini bab selanjutnya. Bab yang ke-9 tentang kekuasaan kehakiman ya. Di sini terdiri dari MK, MA, dan KY ya. Nanti dibahas di sini. Bab ke-9A adalah tentang wilayah negara. Wilayah negara nanti berbatasan, nanti juga kita bahas di sini ya. Wilayah negara. Bab 10 adalah tentang warga negara dan penduduk ya. Nanti warga negara masuk dalam pasal apa, dan nanti kita akan jelaskan di sini ya. Kemudian bab yang ke-11 tentang keyakinan atau agama ya. Ini bagaimana tentang keyakinan juga dilindungi, bagaimana di Indonesia ini terdiri dari beberapa agama yang diakui ya secara resmi dan diterima oleh bangsa Indonesia. Kemudian bab yang ke-12 ini tentang pertahanan dan keamanan negara. Kemudian bab yang ke-18 ini tentang pendidikan dan kebudayaan. Ya, yang ke-17-nya, yang ke-14 ya tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang bab ke-15 ini tentang bendera, bahasa, lambang serta lagu kebangsaan. Ini juga dibahas di sini. Dan yang terakhir adalah tentang perubahan Undang-Undang Dasar ya, tentang ini kan ada pada Indonesia sendiri sudah mengalami perubahan amandemen selama 4 kali ya, tahun 1999, tahun 2000, 2001 dan 2002, selama 4 kali ya. Sedangkan di bab 4 adalah setelah di amandemen ini bab 4 ini dihapus ya, ini tentang DPA. Maka bab 4 ini dihilangkan pada Undang-Undang 1945, tapi sebelumnya ada. Di sebelum amandemen ini DPA ini masih bekerja atau masih berlaku di Indonesia.
Oke, juga kita akan masuk kepada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nanti wilayahnya di Indonesia ini bisa kita lihat letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain ya. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Ya, ini adalah bagaimana ini juga dilihat daripada ketika bagaimana keadaan cuaca, bagaimana kelembaban tanah, wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan dengan ini juga akan kita pelajari. Jadi kita bisa lihat di sini letak geografisnya ya di Indonesia. Kalau secara astronomis terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini sudah derajat bujur timur. Ini sudah nanti secara umum nanti juga akan dibahas nanti di bab-bab berikutnya, juga akan dijelaskan kembali tentang letak geografis ya. Karena letak geografis ini perlu kita sebagai tinggal di sebuah negara harus mengenal bagaimana wilayah-wilayah kita di mana berbatasan dengan apa. Kita harus tahu. Jadi letak di Indonesia ini batasnya dengan negara ini apa. Nah, ini kita lihat di bawah ini ya. Oke, kita secara letak geografis tadi kita secara astronomis terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini dan 99 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini terletak antara dua samudra ya. Kalau misalkan di kelas bisa kita lebih jelaskan lebih mudah ya. Terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi kita ini diapit oleh dua samudra. Dan juga terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Di mana kita ini di tengah-tengah ya. Jadi kita terletak di antara dua benua dan juga terletak di dua samudra ya. Jadi menjadi suatu negara yang besar ya. Dan juga merupakan dua pertemuan dua rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterani. Ini adalah batas-batas atau wilayah Indonesia ya, negara kita. Oke, nanti kita ini tadi adalah letak geografis, kemudian kita lihat adalah batasnya ya. Batas Indonesia bisa menjadi dua, yaitu batas alam, lautan, pegunungan, sungai, dan batas buatan tembok, tugu, kawat berduri. Oke, ini kita akan masuk di sini aja lebih mudahnya. Batas wilayah Indonesia. Oke, ini ada lebih jelas ya. Jadi sebelah utara ya, ini utara ini ke atas ya di Indonesia. Ini tentang sebelah utara adalah Sarawak, Malaysia Timur. Sarawak ini di Malaysia ya, di Malaysia Timur. Kemudian di Singapura, Filipina itu adalah batas wilayah Indonesia bagian utara ya, berbatasannya. Kemudian batas wilayah di timur adalah yang paling timur ya, ini Papua Gini dan Samudra Pasifik yang tentunya. Dan yang sebelah selatannya itu di bawah Indonesia, ini Australia dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah baratnya adalah Samudra Hindia. Ini di ujung pulau di Sumatera ya, di Aceh adalah Samudra Hindia. Kemudian batas laut dibagi tiga juga ya. Ini ada namanya batas laut teritorial, ada batas laut kontinen, dan ZEE ini zona ekonomi eksklusif, di mana di batas-batas wilayah laut ini juga ini ya dibagi batas-batasnya ya. Yang pertama batasnya adalah batas laut teritorial ya, ini dengan jarak 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Ini dari tepi pulau ini, titik terluarnya di samping ini sampai ke tengah itu disebut dengan mencapai 12 mil, maka itu dikatakan dengan batas laut teritorial. Kemudian batas laut landas kontingen ya, ini sebuah negara paling jauh 200 mil, paling jauh ya dari garis dasar laut ke laut bebas. Dasar yang maksudnya di tepi sama kayak tadi, tapi dengan jarak sebuah paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut dengan kedalaman 200 meter. Oke, ini di sini adalah bagaimana ketika batas laut kontingen ini adalah dia bisa mencapai 200 mil, tapi dengan ke laut bebas dengan kedalaman 200 meter. Sedangkan zona ekonomi eksklusif Z ini ditarik dari
pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Ini perbedaannya antara batas kontingen dengan dengan ZI ini adalah bagaimana tingkat kedalamannya juga bisa kita laut ya. Ini kalau di zona ekonomi eksklusif ini biasanya kedalamannya bisa lebih daripada 200 meter ya. Kalau misalkan di batas landas kontingen tadi itu paling jauh 200 meter. Nah, dengan kedalaman 200 meter ini berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional ya di Jamaika pada tahun 1982 yang dibagi menjadi 3 bagiannya tadi ya. Oke, sampai di sini mungkin adalah penyampaian Bapak ini adalah untuk memberikan suatu pesan kepada kita untuk mengingatkan kembali tentang pelajaran ini adalah tentunya untuk mengetahui bagaimana konstitusi tertinggi di Indonesia dan juga batas-batas wilayah kita dan dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini terdiri dari beberapa pasal, beberapa bab. Ini tentunya untuk membangun kita. Kemudian kalau ada salah atau penyampaian saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.